Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Semuanya baik-baik saja ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa belajar dan tetap semangat ya di dalam kalian belajar ya. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan menyampaikan materi fikih ya di kelas 6 di bab pertama ini kaitannya dengan makanan dan minuman yang halal. Tentunya makanan dan minuman yang halal ini yang sering kita makan ya, dan mudah-mudahan kita terhindar dari makanan yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam ya. Arti makanan halal ya, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Artinya makanan yang halal ini yang wajib kita makan ya. Jangan sampai kita ini makan atau minum makanan yang tidak halal atau yang haram ya, yang dilarang oleh agama. Nah, ketentuan ini ya, ketentuan makanan halal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 4 dan ayat 88. Ya, nanti kalian bisa buka di Quran surat Al-Maidah ayat 4 dan 88, nanti kalian pahami apa makna dan kandungan dari ayat tersebut ya. Semua makanan yang baik, yang thayyib itu pasti halal. Nah, karena makanan yang baik itu adalah makanan yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia yang menyangkut jasmani, rohani dan akal kita ya. Sedangkan makanan yang tidak baik itu harus ditinggalkan agar apa? Agar tidak merusak tubuh kita yang bisa mengakibatkan kematian. Jadi perintah Allah ini betul-betul bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk makan makanan yang halal, yang thayyib ya. Macam-macam makanan yang halal ya, ada dua di sini, ada yang berasal dari darat dan ada yang berasal dari air ya. Yang berasal dari darat ini ada 5 jenis ya, makanan yang bisa kita makan yang tentunya itu halal. Yang pertama adalah hewan ternak, contohnya seperti kambing, kerbau, sapi, ayam dan sejenisnya. Itu termasuk salah satu makanan yang halal dan berasal dari darat. Jenis yang kedua adalah biji-bijian, contohnya seperti padi, jagung, kedelai, kacang dan sebagainya. Jenis yang ketiga adalah umbi-umbian, contohnya seperti ketal, wortel, lobak, ketela pohon dan sebagainya. Jenis yang keempat adalah sayur-sayur, sayur mayur ya, contohnya seperti bayam, kangkung, sawi, selada dan sebagainya. Dan yang terakhir, jenis yang kelima adalah buah-buahan ya, contohnya seperti anggur, mangga, rambutan, apel dan sebagainya. Ini adalah merupakan jenis makanan yang berasal dari darat yang bisa memberikan tambahan nutrisi kepada tubuh kita agar tubuh kita ini menjadi sehat dan kuat ya. Kemudian makanan yang berasal dari air ini ada yang jenisnya, ada yang berasal dari air tawar, ada yang berasal dari air asin, dan ada pula yang campuran antara air tawar dengan air asin yang kita sebut dengan air payau ya. Maka contohnya di sini adalah ikan gurami, belut, lele, mujair. Ini adalah termasuk contoh jenis ikan yang berasal dari air tawar ya. Yang kedua adalah ikan tuna, cumi-cumi, kerang dan sebagainya, itu termasuk jenis makanan yang halal yang hidupnya di air asin. Nah, contoh yang air payau adalah ikan bandeng, udang dan lain sebagainya. Ini termasuk contoh dari ikan yang hidupnya di air payau atau campuran antara air asin dengan air tawar ya. Arti minuman yang halal. Minuman yang halal adalah minuman yang suci, bersih, tidak beracun dan tidak merusak tubuh kita. Artinya minuman betul-betul bersih, suci ya, yang tidak menyebabkan kita ini sakit ya, tidak merusak tubuh kita ya. Inilah adalah makanan yang dihalalkan oleh minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam minuman halal di sini ya, semua jenis yang tidak membahayakan manusia. Contohnya minuman yang asli, asal air alaminya ya, contohnya seperti air sumur ya, kelapa, sungai, danau, hujan dan mata air. Ini adalah termasuk salah satu jenis air yang tidak membahayakan. Yang mana di sini boleh dimasak terlebih dahulu atau boleh langsung diminum kalau kita mau ya. Itu tidak membahayakan ya, karena ini termasuk thahirun mutahhirin, jenis air yang suci dan mensucikan ya. Minuman halal yang bercampur benda lain, contohnya susu, kopi, teh, bandrek. Ini adalah awalnya adalah air putih yang dicampur dengan susu, kopi, teh dan bandrek ya. Jenis bandrek ini adalah jahe yang campurannya dengan rempah-rempah yang lain yang menjadikan kehangatan di tubuh kita
ya, dan bisa memberikan kekuatan pada tubuh kita ya. Minuman yang melalui proses kimia atau minuman bersoda ini juga boleh dimakan ya, asal kita tidak banyak-banyak ya. Cairan yang asalnya mabukkan kemudian berubah menjadi tidak mabukkan. Ini contohnya seperti arak ya, arak yang berubah menjadi cuka ya. Biasanya kita campur ketika kita makan bakso itu ada campuran cukanya sedikit ya. Itu yang bagi yang mau, yang tidak mau ya biasanya mereka tidak menggunakan cuka itu ya. Air yang bukan berupa benda najis atau terkena najis, artinya murni air itu suci yang tidak terkena najis atau yang tidak kemasukan benda najis gitu ya. Yang keempat adalah air yang suci yang didapat dengan cara yang halal. Artinya kita meminum air yang suci itu dengan cara yang halal. Air yang halal dengan cara yang halal. Kita tidak mencuri ataupun sejenisnya ya. Tidak boleh mencuri dan lain sebagainya gitu ya. Terus bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap makanan dan minuman? Tentunya yang pertama adalah sebelum makan dan minum kita harus membaca doa, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebelum makan dan minum kita harus berdoa. Apa doanya anak-anak? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jadi itu doa sebelum makan dan minum yang biasa kita baca, yang sering Pak Guru sampaikan ya, yang sering Bu Guru sampaikan di sekolah kita ya. Terus makanlah ketika lapar dan berhentilah ketika kenyang. Jadi memang Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk makan ketika dalam kondisi seperti kita lapar. Jangan kita masih kenyang kita makan terus ya. Dan berhentilah ketika kenyang ya. Tidak boleh berlebihan, wala tusrifu. Janganlah kalian berlebihan di dalam makan dan minum gitu ya. Kalau sudah kenyang ya sudah, tidak usah ditambah karena akan menyebabkan tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Karena berlebihan itu tadi. Lalu makanan dan minuman yang kita konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita akan zat-zat tertentu. Nah, betul ya. Jadi kita meminum atau memakan itu memang betul-betul agar tubuh kita itu bertambah nutrisi kita sehingga kita menjadi kuat, menjadi kebal dan kita tidak gampang kena penyakit gitu ya. Tapi dengan catatan bahwa makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum adalah makanan yang halal dengan cara mendapatkannya juga dengan cara yang halal. Lalu mencari makanan dan minuman dengan cara yang halal. Ya, ini sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah kita mencari makanan dan minum dengan cara yang halal ya. Dari bekerja, uang hasil kerja kita belikan makanan atau minuman itu adalah bentuk kita mencari makan dan minum dengan cara yang halal ya. Mudah-mudahan dengan ini anak-anak bisa menjadi terpacu dan semangat ya untuk mempelajari di bab ini sehingga anak-anak tetap apa yang ada di bab ini menjadikan anak-anak termotivasi ya. Tidak boleh makanan sembarangan, tidak boleh minum sembarangan. Artinya makan dan minumlah dari hal yang halal dengan cara yang halal pula ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan semangat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.